Film dialogin dengan Grace yang duduk santai namun sampai sangat tertekan. Sebelumnya, ia terlibat permainan petak umpet berdarah dengan keluarga suaminya. Grace berhasil selamat dari kebrutalan keluarga tersebut. Tepat ketika polisi datang dan menanyakan apa yang terjadi, Grace pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, ia kaget karena tangannya diborgol oleh detektif Roger. Polisi menetapkan Grace sebagai tersangka pembakaran dan pembunuhan. Ada bukti mayat dan pakaian Grace yang berlumuran darah orang lain. Pass me a cigarette. Tak lama datang seorang pria pirang, adik Grace bernama Pat. Hubungan mereka tidak akur. Mereka malah bertengkar di depan polisi. Polisi pun menunda pemeriksaan agar kakak beradik itu menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Give you a few minutes, then I'm gonna take you to the station. Pat sebenarnya kesal karena dulu Grace meninggalkannya sendirian. Ia berkata tidak akan datang jika bukan karena dihubungi oleh rumah sakit. How long have you lived in New York? Out there when I was 18. And being my sister, okay? And the feeling's mutual. Meskipun begitu, Pat lega karena kakaknya dalam keadaan selamat. Grace menghentikan Pat yang hendak pergi, lalu menceritakan semua yang terjadi di rumah keluarga Ledomas. To like me because they were going to be my new family. And they think they have to try to sacrifice me to the devil. Pat terkejut dan tidak percaya, tapi karena tahu Grace tidak pernah berbohong, ia memutuskan menemani kakaknya di rumah sakit. Waited till dawn. Drop dead? They blew up. They blew up. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan pria parubaya bernama Chester. Ia sangat kuat dan bisa menghentikan perang hanya dengan telepon. Pengacaranya datang memberitahu bahwa keluarga Ledomas gagal menjalankan tradisi, sehingga mereka tewas semua. Chester adalah ketua dewan tertinggi di organisasi Lebail yang memuja setan. Inform the others. Ia langsung menghubungi semua keluarga anggota organisasi. Anggotanya ada keluarga Danforth, Chester sendiri, keluarga Wan dari Cina, Ekaido dari Spanyol, Wilkinson dari Amerika, dan Rajan dari India yang tinggal di Inggris. Semua keluarga sangat bersemangat mendengar berita itu, kecuali keluarga Danforth yang khawatir posisinya terancam. Organisasi ini punya tradisi yang sangat brutal, memperebutkan cincin tanda kekuasaan. Cincin bisa berpindah jika sebuah permainan seperti petak umpet yang dilakukan Ledomas dimenangkan oleh keluarga lain dengan menghabisi target. Target kali ini adalah Grace. Doesn't matter, it's in the rules. Karena tidak ingin kekuasaannya direbut, Chester memanggil kedua anaknya yaitu Titus dan Ursula. Ia memerintahkan mereka untuk mempertahankan kekuasaan dengan menghabisi Grace agar generasi muda bisa bersaing. Kembali kita ke rumah sakit. Detektif Roger akan membawa Grace ke kantor polisi. Namun di lorong rumah sakit, Roger tiba-tiba dibunuh oleh seorang pria yang tidak dikenal. Grace dan Pat berlari mencari persembunyian. Pria itu ternyata adalah keluarga Wilkinson yang ingin menghabisi Grace lebih dahulu. Grace berusaha mengambil pistol milik Roger untuk melawan, tapi ia sadar permainan maut itu belum berakhir. Gotta get out of these cuffs, okay? Ia pun mengganti pakaian tempurnya dan mengajak Pat untuk pergi. Saat mereka akan keluar rumah sakit, pengacara Chester melumpuhkan mereka berdua dengan gas beracun. Pengacara itu kaget melihat Wilkinson sudah tewas karena meledak akibat tidak mengikuti aturan organisasi. Kita berpindah ke sebuah hotel tempat permainan akan digelar. Itu sudah Ursula mengusir semua tamu dan membubarkan acara pernikahan secara paksa karena sebentar lagi seluruh keluarga anggota organisasi akan datang. Keluarga Elkadio diwakili oleh Ignacio dan anaknya Philip. Keluarga Wan diwakili oleh Cheng Xing dan anaknya Cheng Fu. Keluarga Rajan diwakili Virat dan Madu. Mereka semua berkumpul di suatu ruangan untuk melihat Grace dan Pat yang akan menjadi buruan. Priscilla Danforth. This is my brother Titus. Let me start this, please. Titus dan Ursula mengumumkan bahwa ayah mereka, Chester, meninggal tadi malam. Semua pun terkejut. Menurut aturan, saudara kembar diperbolehkan untuk turun sebagai pemburu bersama-sama.
Pengacara pun datang dan membawa buku tebal. Semua langsung diam dan duduk rapi. Ia memperkenalkan diri kepada Grace dan Pat lalu menjelaskan situasi. The Demas and Wilkinson families have been wiped out. Apa yang Grace lakukan terhadap keluarga Ledomas jarang terjadi, sehingga organisasi label harus menjalankan permainan lanjutan. Hadiahnya adalah kursi kehormatan dengan kekuasaan dunia tak terbatas. Pemilik terakhir kursi itu adalah Chester yang baru saja meninggoy. And, believe it or not, you've been given an opportunity to win the high seat. Because you survived the Domas' game of hide and seek, Grace juga punya kesempatan mendapatkan posisi tersebut. Grace harus bertahan hidup dari semua pemburu hingga fajar, seperti permainan sebelumnya. Dia pun dengan lantang menolak, tapi pengacara mengancam akan membunuh adiknya. the game will begin at exactly 2:31 p.m. Grace pun terpaksa menerima permainan dimulai pukul 02.31. Saat permainan akan dimulai, datang Francesca, anak kandung Ignacio. Ia mantan kekasih Alex Ledomas, suami Grace yang sudah meninggal. Fuck is my ring, bitch. Threw it at him right before. Francesca marah dan menanyakan cincinnya. Pengacara pemerintahkan anak buahnya menyuntik Grace dan Pat agar pingsan. Itu tanda permainan akan dimulai. Dengan aturan, peserta dilarang saling membunuh. Mereka harus menandatangani perjanjian dengan pena darah. I want to use the blood pen. Fuck's sake. Masing-masing keluarga hanya boleh mengirim satu pemburu. Keluarga lain bisa mengamati dari ruangan khusus. Jika pemburu mati, anggota keluarga lain harus menggantikannya. The girl will begin the game on the 9th hole green. Setelah permainan dimulai, setiap peserta diberikan mobil untuk mencari Grace dan Pat. Titus dan Ursula sudah menyabotase mobil mereka, lalu pergi meninggalkan yang lain. Grace dan Pat yang baru sadar segera untuk kabur. Mereka ditemukan drone milik Cheng Xing, tapi berhasil lolos hingga masuk ke hutan. The fuck is that? What is that? Whoa, hold on. All we have to do. Nice shot. But Mereka melihat Ursula dan Titus, lalu Pat punya ide masuk hotel mencari telepon. Saat mereka berdebat, Ignacio menembak dari jauh. Akan tetapi itu gagal. oh man. Grace dan Pat membuat asap untuk mengalihkan pandangan. Virat terkena ledakan, tapi Ignacio lega karena Virat masih hidup. Grace dan Pat masuk ke hotel mengobati luka Grace. Virat mengetahui keberadaan mereka. Grace melawannya dan memasukkan Virat ke dalam mesin cuci hingga meninggoy. Bath time. Madu, adik si Virat, harus menggantikan, tapi ia malah menyuruh istrinya, Martina, untuk turun berburu. Make my wife hunt. Madhu, if you sign that. Ma'am, if you please. Okay, dokie. Grace mengambil ponsel Virat dan menghubungi 911, tapi semua panggilan disadap Ursula, sehingga ia bisa membohongi Grace untuk pergi ke gerbang utama. I understand. Yeah, we'll be there. Di gerbang tersebut, Cheng Xing menghadang mereka, tapi tidak langsung membunuh. Ia menawari Grace untuk menikahi anaknya. Jika Grace menikah dengan anggota keluarga dewan tertinggi, maka mereka bisa mendapatkan kursi kekuasaan. Grace akan selamat. Yeah, but he's kind. But you're a good person. Grace menolak karena anak Cheng Xing tampaknya gila. Ignacio menyerang, akan tetapi dia tewas. Cheng Xing pun ketakutan. Oh no. Ursula dan Titus menunggu Grace di gerbang utama. Grace menelpon mereka lagi karena masih percaya itu polisi. Tapi Grace sadar bahwa 911 yang dihubungi adalah Titus dan Ursula. Ia mengelabui mereka lalu bertanya cara membuka gerbang. It was your voice on the phone, fucking dumbass.
Martina melaju kencang dengan mobil ke arah mereka. Grace dan Pat pun lolos, tapi Grace terluka parah. Pat membawanya ke hotel untuk mencabut besi di dada Grace. Madu ingin turun menggantikan Martina yang kabur, akan tetapi pengacaranya pun melarangnya. Okay. Give me the fucking pen. Pat dan Grace bertengkar hingga Pat pergi meninggalkan Grace sendirian. Francesca datang menggantikan Ignacio. Ia pun dendam karena Grace merebut pacarnya. Mereka saling menyemprot cairan merica lalu bertarung dengan membabi buta, tapi babinya tidak ada. Pat berubah pikiran dan ingin kembali, tapi tiba-tiba Titus menangkapnya. Pat disiksa hingga sekarat. I'm gonna kill you now. Ursula menghentikan Titus dan menggunakan Pat sebagai umpan untuk memancing Grace. We can use her. Grace mendengar suara Pat di CCTV, lalu mengambil senjata dari ruangan darurat. Ia melihat lokasi mereka dan pergi menyelamatkannya. Di tengah perjalanan, Francesca menghadang lagi. Grace menghabisi Francesca dengan softgun-nya. Grace masuk ke ruang keluarga dewan. Philip menggantikan Francesca, menembak Grace. Let's dance, puta. Grace kehabisan peluru lalu bersembunyi. Titus mengetahui persembunyian Grace, membawa Pat dan mengancam akan membunuhnya jika Grace tidak menyerah. Grace terpaksa menawarkan diri menjadi istri Titus, karena jika ia menikah dengan Titus, maka Titus jadi penguasa dan Grace bisa hidup. Titus pun lalu menyetujuinya. Mereka pun mempersiapkan pernikahannya. Ursula datang meminta Grace membantu mengendalikan Titus yang mulai tidak terkendali. Percakapan mereka didengar Titus, lalu Titus menghabisi Ursula. Look at me, Grace. Grace tetap melanjutkan pernikahan demi keselamatan Pat. Setelah resmi menjadi suami istri, Titus mendapat posisi tertinggi. Tapi setelah itu, Grace menghabisi Titus dan mengambil cincin kekuasaannya. Grace pun menjadi ketua dewan tertinggi. Namun, ia mengundurkan diri. Semua orang pun terkejut, kursi kekuasaan kosong kembali. Bro, can she even do that? Pengacara berkata siapapun yang memakai cincin sebelum fajar akan menjadi penguasa berikutnya. Jika tidak, mereka semua akan meledak. Very upset. Grace melepas cincin kekuasaan dan melemparkannya ke dalam lubang. Semua keluarga langsung melompat dan saling membunuh demi merebutkan cincin. Dan film pun berakhir.